Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad kana Abdul Muttalib ibnu Hasim nazar in tuwafi lahu asyara ruhtah. Sadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majlis Taklim, ibu-ibu Masjid Al-Ma'un, ibu-ibu yang berkesempatan hadir di sore yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Jadi ketika Qusay bin Kilab itu menjadi raja, ibu, maka dia membuat Darun Nadwah. Kalau bahasa sekarangnya ibu, Darun Nadwah itu sama kayak DPR sekarang tuh ibu. Dulu Qusay itu di kota Mekah itu membuat Darun Nadwah. Apa guna Darun Nadwah itu? Ketika orang berpesta, maka orang Mekah itu pergi ke Darun Nadwah. Ketika orang bermusyawarah, maka mereka bermusyawarah di Darun Nadwah. Ketika ada pertikaian ibu bapak, maka mereka menyelesaikannya di Darun Nadwah. Maka kalau bahasa sekarangnya itu Darun Nadwah itu multiguna. Jadi semuanya di situ. Ada orang pesta berarti piti masuk. Ada menyelesaikan sengketa berarti permasalahan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Maka dialah yang membuat Darun Nadwah itu ibu bapak, ibu-ibu. Setelah dia menjadi raja ibu, maka dia mempunyai beberapa anak. Yang kita bahas anaknya ini cuma 2 saja ibu. Yang pertama Abdul Dar, yang kedua Abdul Manaf. Abdul Dar dan Abdul Manaf. Qusay itu punya anak beberapa, 4 orang dari istrinya, dan istri lain ada pula 1 orang. Jadi kita bahas yang 2 ini aja, Abdul Dar dan Abdul Manaf. Ketika Qusay ini menjadi raja ibu, maka ketika ada pemberontakan di Mekah, maka yang dibawa oleh Qusay itu adalah Abdul Manaf. Ketika ada orang yang ingin menyerang kota Mekah, maka Qusay bin Kilab itu membawa anaknya Abdul Manaf.
ketika ada pertikaian di masyarakat ibu bapak, yang menyelesaikannya Abdul Manaf. Ketika orang ingin meluaskan kekuasaan yang ada di kota Mekah itu, maka Qusay bin Kilab itu membawa Abdul Manaf. Ketika Ado Piti masuk, maka Abdul Manaf menyerahkannya kepada Abdudar. Nah, ibu, tibo bakojo dibaika anak yang ko, tibo piti belanjo dibaika anak yang ko. Maka Qusay itu kalau bahasa sekarangnya itu ibu, dia pilih kasih itu maksudnya bu, pilih kasih dia sama anaknya. Singkat cerita ibu-ibu, Qusay ini wafat, maka Qusay bin Kilab itu memberikan wasiat agar yang memimpin kota Mekah setelah dia wafat adalah Abdudar. Nah, paham bu? Yang menguasai kota Mekah, yang raja kota Mekah setelah Qusay itu adalah Abdudar. Maka Abdul Manaf ini protesnya bu. Bertikai dia dua beradik, gara-gara tahta. Maka ibu tak heran, jangan heran kalau seandainya sama tetangga tidak baik, sama masyarakat tak baik. Jangan sama tetangga, jangan sama masyarakat, adik beradik aja kita berantem, ya tak? Kenapa adik beradik bisa berantem? Gara-gara harta warisan. Ini pernah terjadi di zaman dulu ibu. Jadi jangan pula ibu heran, loh kok awang tuh dua beradik bertongkol gara-gara harta warisan. Sekarang kita sebagai orang tua itu yang bagaimana dengan harta yang kita tinggal itu, anak kita tidak bertikai. Ibu punya ruko 5 buah, anak ibu 5 orang. Kok misal sebelum ibu meninggal itu gue wasiat supaya dia tidak bertengkar. Tapi Ustaz, wasiat itu kan cuma 30% betul. Tidak semua harta ibu wasiatkan. 30% cuma. 70%-nya setelah ibu wafat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi pertikaian antara Abdul Manaf dengan Abdudar. Banyak berperang orang dua beradik ini lagi ibu, mau perang dia gara-gara tahta kerajaan yang ada di kota Mekah itu. Maka mereka bersepakat untuk bermusyawarah. Maka ibu, kalau ada terjadi perselisihan di masyarakat kita, yang satu tidak mau mengalah, yang satu pun tidak mau mengalah, maka kita ambil kesepakatan bermusyawarah. Itu jalan tengahnya ibu. Bermusyawarahlah dua beradik ini, Abdudar dan Abdul Manaf ini, berkenaan dengan raja atau kerajaan yang di kota Mekah itu. Maka diambillah kesimpulan, Abdudar bagiannya itu adalah Darun Nadwa, sedangkan Abdul Manaf adalah orang memberikan makan orang naik haji atau Ka'bah. Nah, itu bahasa sekarangnya Ka'bah itu. Tapi ibu, untuk ibu ketahui, dulu semasa orang ini bu, Darun Nadwah itu lebih banyak pemasukannya daripada Mekah atau Ka'bah itu. Makanya Abdudar itu memilih Darun Nadwah. Sedangkan Abdul Manaf dapatlah dia memberi makan orang naik haji, memberi minum orang haji, dan memelihara Ka'bah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbagilah kerajaan itu di kota Makkah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Manaf dia menguasai Ka'bah
dan memberi makan, memberi minum air Zam-Zam. Abdul Manaf itu ibu adalah Datuk Abdul Muttalib. Sampai ke situ. Lalu pembahasan selanjutnya sampai di situ ibu. Kenapa Saibah itu lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib? Itu kemarin kita terhenti sampai situ bu ya. Kenapa Saibah itu lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib ketimbang nama aslinya Saibah? Ini kita bahas sekarang bu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Manaf itu punya anak. Ke Abdul Manaf awal lagi bu. Abdul Manaf punya anak. Nama anaknya ada beberapa, tapi yang kita bahas 2. Yang pertama Muttalib. Yang kedua Hasim. Bu, kok sampai ke Datuk Nabi Muhammad dia Hasim. Yang pertama Muttalib, yang kedua Hasim. Hasim, Muttalib, Hasim. Jadi ibu, ketika Saibah masih usia 5 tahun atau 7 tahun, masih kecil lah kalau bahasa sekarangnya ibu, maka Hasim ini wafat dia. Hasim ini wafat, maka Saibah ini ibu, Abdul Muttalib ini, pergilah dia bersama ibunya di pinggiran kota Madinah. Lah bu, saya ulangi. Abdul Manaf punya anak namanya Muttalib dan Hasim. Hasim ini punya anak namanya Saibah. Saibah ketika kecil, Hasim ini sudah wafat. Maka ibunya membawa dia ke pinggiran kota Madinah. Sedangkan Muttalib ini ibu tetap hidup dia. Dan kebiasaan Muttalib ini ibu, ketika dia memasuki kota Mekah, ya bu, ketika dia memasuki kota Mekah, biasa atau kebiasaan Muttalib ini adalah membawa budak. Kalau ini naik unta bu, naik onta dia, maka di belakang dia itu budak. Karena dulu budak itu dijual beli, diperjualbelikan. Suatu saat ibu Muttalib ini pergilah ke Madinah. Pergi ke Madinah menemui ibu dari Saibah. Ketika sampai, apa kata Muttalib? Wahai Saibah, kamu ini berpotensi menjadi orang besar. Ikutlah denganku engkau ke Mekah, kata Muttalib kepada Saibah. Lalu dia minta izin kepada ibunya. Bu, kalau bahasa sekarang tu adik suami ibu apa namanya tu bu ya? Paman ya. Saibah tu memanggil paman ke Muttalib. Orang tuanya Saibah tu bagaimana panggilannya tu? Kalau uak ya, tak apalah bahasanya kan? Kalau bahasa ante lah, tante atau kakak, gitu. Kak, saya ingin membawa Saibah pergi ke kota Mekah. Apa kata ibu Saibah? Saya tidak bisa melarang. Kalau Saibah ingin ikut dengan pamannya Muttalib, maka saya persilakan. Tapi kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Maka diingatkan lagi Muttalib, wahai Muttalib, maukah engkau ikut dengan paman ke kota Mekah? Karena engkau memiliki potensi yang luar biasa. Kalau engkau tinggal di kampung, tidak akan berkembang potensi yang ada pada diri kamu, kata Muttalib. Singkat cerita ibu, Saibah ini ikut dengan Muttalib pergi ke kota Mekah. Apa kebiasaan Muttalib tadi bu?
membeli budak. Ketika Saibah ini duduk di belakang onta Muttalib, apa kata orang Mekah? Abdul Muttalib. Abdul tu ibu tahu maknanya apa? Hamba, budak. Maka Abdul Muttalib hamba atau budaknya Muttalib. Padahal itu anak adik dari Muttalib. Karena kebiasaan orang Mekah itu memanggil Abdul Muttalib, maka terkenallah nama Saibah itu dengan nama Abdul Muttalib. Sampai sini paham Ibu? Jadi kenapa Saibah itu lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib? Seperti itulah kisahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, singkat cerita, ana ibnu Zabihain, kata Rasul, aku dari dua orang laki-laki yang hampir disembelih oleh orang tuanya, Nabi Ismail dan Abdullah. Bagaimana kisah Abdullah ini ketika dia mau disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Wa qad kana Abdul Muttalib ibnu Hasib nazar intuwafi lahu asyaratu ruhtah. Apa kata? Dulu Abdul Muttalib pernah bernazar, jika dia memiliki anak 10 laki-laki, Ibu, jika Abdul Muttalib memiliki anak 10 laki-laki, maka satunya dia kurbankan. Ketika Abdul Muttalib itu menerima atau mendapatkan air Zam-Zam Ibu, maka dia berpikir dalam hatinya, anak saya laki-laki 1, namanya Haris. Kalau seandainya anak saya 10, tentulah saya bisa menguasai kota Mekah ini, kata Abdul Muttalib dalam hatinya. Maka dia bernazar, jika aku diberikan anak 10, maka satunya akan aku kurbankan. Singkat cerita Ibu, bertahun-tahun dapatlah Abdul Muttalib ini anak 10 dari istri yang berbeda-beda ya Bu ya, dari istri yang berbeda-beda. Dapatlah dia anak laki-laki 10 dan perempuan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Jadi total anak Abdul Muttalib laki-laki dan perempuan kurang lebih 15 orang. 15 orang. Banyak kan Bu? Siko sapu yang dua beradik-beradiknya 10 orang. Tunjuk tangan. Ada ya anak Ibu? Ambo beradik-radik 10. Ambo nomor 3. Banyak kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang semuanya hidup. Dan tidak pernah orang tua saya operasi. Itu pula hebat orang dulu tu. Banyak anak, banyak rezeki, kata orang dulu. Tapi wallahu a'lam lah Bu ya. Tapi yang jelas kami beradik 10 orang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba saatnya penyembelihan Abdullah. Kenapa Abdullah itu disembelih? Jadi Bu, dari 10 anak Abdul Muttalib itu, maka diundilah mereka. Diundi Bu, diundi, maka keluarlah Abdullah. Bu, keluar Abdullah. Untuk Ibu ketahui, Abdullah itu anak yang paling disayangnya, yang paling ganteng, yang paling gagah, pokok yang paling sedonya Abdullah kolah. Karena hati Abdul Muttalib ini agak ragu dia, masa iya Abdullah yang saya kurbankan? Maka diundi lagi Bu. Diundi, maka yang keluar dari 10 anak itu tetap Abdullah. Ladu kali Bu. Nak ju yakin Abdul Muttalib boleh.
Diundi je leh. Diundi, maka yang keluar Abdullah. Sampai 10 kali bu, maka Abdul Muthalib nyak menyembelih anaknya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah dulu itu bu tempat orang tawaf. Dari Nabi Ismail sampai ke Abdul Muthalib sampai ke Nabi Muhammad sampai sekarang itu tempat orang tawaf bu. Jadi kalau bahasa sekarangnya tempat orang ramai setiap hari Ka'bah itu. Maka ketika Abdul Muthalib ini mau menyembelih anaknya Abdullah, ditanya oleh pemuka Quraisy pada saat itu, apa yang engkau lakukan wahai Abdul Muthalib? Kata pemuka Quraisy, saya dulu bernazar, jika saya memiliki anak 10, maka saya akan menyembelih 1. Setelah saya undi, yang keluar Abdullah. Maka apa kata pemuka Quraisy? Wahai Abdul Muthalib, engkau adalah raja kota Mekah. Kalau seandainya engkau melakukan hal seperti ini, tentulah di kemudian hari nanti orang yang mempunyai anak 10 pasti dia akan kurbankan 1. Kata pemuka Quraisy pada saat itu. Ambola banazarnya, baca role. Itu mungkin bahasanya. Ambola banazar. Mau disembelih juga bu, ditahanlah oleh pemuka Quraisy tersebut. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditahan mereka bermusyawarah lagi. Bermusyawarah ya bu, menentukan kok padahal kalau nazar bu. Ibu pernah enggak bernazar? Pernah kan? Kalau abang dan jebol proyeknya 1 juta dan akan menyumbang anak yatim 1 juta. Pernah enggak seperti itu? Pasti pernah. Kalau enggak ibu lakukan itu berdosa ibu. Lah kalau 1 juta tuh itu enggak ibu bayar 1 juta tuh. Berdosa ibu. Kalau enggak jangan nazar. Paham bu? Misalnya ibu kalau lulus anak ambo ke fakultas kedokteran Unri kok misal. Maka ambo akan membayar anak yatim 5 orang. Maka kalau lulus anak ibu harus membayar nazar itu. Itu nazar itu janji, makna nazar itu janji diri kita kepada Allah. Jan pula kok ada kisah dulu seorang pelaut nelayan ketika ombak besar di tengah laut, ndak akan selamat mungkin lah kalau bahasa sekarang di tengah-tengah laut itu, maka dia bernazar dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya saya selamat, saya akan memotong kerbau. Nazar bu, orang banyak mati di tengah laut, ombak besar. Tentu satu-satunya cara memohon kepada Allah, tidak ada bantuan. Maka dia bernazar, kalau selamat ambo akan memotong kerbau. Reda seketik bu, agak hilang ombak itu. Agak ke tepi dan nampak pulau itu kan. Ya Allah, kalau saya selamat kerbau tak jadi, ya Allah mahal, saya potong kambing. Lah buba bu, awak kau bu ya, kalau lah selamat copek buba kalau awak kau. Akhirnya bu, ketika mau sampai lagi, lanjak ke tepi, lanjak ke pelabuhan leh, ombak tu tak ada. Ya Allah, tak jadi kambing ya Allah. Ayam aja lah. Terbayang ibunya. Akhirnya sampai ke topi, ayam tak jadi, ya Allah, tak jadi ayam mau tolu ayam aja lah. Terbayang ibu tu nya. Maka ibu akhirnya apa? Jangan kerbau, jangan kambing, jangan ayam, jangan tolu ayam. Soci pun tak dilakukan ya. Padahal apa tu selamat. Tolu ayam payah kini ya. Apalagi musim corona konya, ayam tak bawa tolu. Maka ibu ketika ibu menazar, kalau ibu pernah bernazar, bayar nazar tu. Jadi ketika awak sulit ingat kepada Tuhan, tiba lapang lupa segala. Itu sifat kita loh tu bu, sifat manusia.
Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bermuzakarah, bermusyawarah, maka apa kesepakatannya? Apa kata pemuka Quraisy? Wahai Abdul Muthalib, engkau raja kota Mekah. Pergilah engkau ke hakim dari Bani Sa'idah di kota Madinah. Kata pemuka Quraisy nih Bu ya, kata pemuka Quraisy kepada Abdul Muthalib berkenaan dengan nazarnya. Pergilah Abdul Muthalib dan 10 anaknya itu pergi ke Madinah, menemui hakim yang bernama yang dari suku Bani Sa'idah. Sampai di Madinah ibu, maka mereka bertemulah dengan hakim tersebut. Apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Abdul Muthalib? Apa kata Abdul Muthalib? Wahai hakim, saya dulu bernazar, kalau saya memiliki 10 anak, maka saya akan mengorbankannya 1. Ketika saya mau mengorbankannya, Pak katanya kan, dilarang oleh pemuka Quraisy yang ada di kota Mekah. Bagaimana solusi saya? Hakim ini Bu, iko uang lamu kalau bahasa awaknya. Kalau bahasa sekarangnya ahli kitab Bu. Karena Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Isa sudah wafat, yang tinggal itu cuma ahli kitab. Ahli kitab itu apa kata ahli kitab nih Ibu? Berapa ganjaran atau balasan jika orang membunuh 1 nyawa? Kata hakim ini. Waktu itu Ibu, ketika di Mekah itu dulu, kalau kita membunuh orang 1, maka dibalas 10 ekor onta. Dulu Bu ya, dulu. Kalau kita membunuh orang tanpa sebab, ya Bu ya, tanpa sebab, maka dia harus membayar dam. Berapa damnya? 10 ekor onta. Onta kalau sekarang 60 juta misalnya, kali 10. Berarti berapa tuh Bu? 600 juta. Dulu waktu zaman Abdul Muthalib itu. Kata Abdul Muthalib, 10 ekor onta wahai hakim. Maka undi lagi anakmu itu sampai keluar sampai keluar onta. Maka diundi lagi Bu. Maka musyawarahnya tetap diundi lagi. Diundi Bu, diundi. Maka yang tetap yang keluar diundi ini maksudnya Bu, diundi Abdullah dengan onta, bukan Abdullah dengan saudara-saudaranya itu bukan, tapi Abdullah dengan onta. Diundi Bu, maka dapatlah keluar Abdullah. Hitung 1 Bu. Diundi lagi Bu, diundi lagi, keluar juga Abdullah. Berarti udah 2. Diundi lagi, maka keluar juga Abdullah, udah 3. Diundi lagi Bu, maka yang keluar tetap Abdullah sampai 10 kah? Sampai 10 kah? Yang ke-11-nya barulah keluar onta. Berarti 10 kali 10 berapa Ibu? 100. Sejak itu itulah Bu, kalau ada orang yang membunuh di kota Mekah sampai sekarang Ibu ya, dari zaman Abdul Muthalib yang pergi ke hakim itu, siapa yang membunuh 1 nyawa, maka dia harus membayar damnya 100 ekor onta. Pitinya kurang lebih 1,6 M. Ibu membunuh misalnya di Mekah Bu, ibu nak selamat dari ini, karena kalau membunuh harus dibunuh pula sana Bu. Kalau dibunuh harus dipancung. Akhirnya ibu nak selamat misalnya, maka ibu harus membayar 100 ekor onta. Ibu teleponlah Pak di rumah, bang, adik petang membunuh orangnya. Orang Arab tu meminta 1 ekor ontanya. Apa kata abang di rumah?
Daripada ambil 1 ekor onta, biarlah kau lah dibunuhnya. Itunya abang tu di rumah. 1,6 M uangnya, Bu. Itulah kisahnya, Bu. Kenapa Abdullah itu disembelih oleh ayahnya, karena dia bernazar jika memiliki anak 10 maka dia akan kurbankan 1. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai bakpo betul Bu, ada 10 minit lah. Sampai berapa nih, Bu? Jam 5 baru. Berapa lagi, Bu? 15 menit lagi. Ya. Ah? Abinya jam bakpo. Oh iya. Berarti masih ada. Kita lanjut, Bu ya. Sampai di sini paham, Bu? Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان لنا نلنا المنى زل العنا وفاهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفاهنا يا نفس يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى. Kalau ketika di Mekah anak 10 itu diundi, keluar Abdullah. Ketika di Hakim Madinah itu dari Bani Sa'idah itu yang diputar itu Abdullah dengan onta. Iya, karena harus kayak gitu dia untuk menghilangkan nazarnya itu, Bu. Onta itu ketika sudah yang ke-11-nya, Bu, baru dibalaslah 1 sampai 10 tetap Abdullah. Maka Abdullah dipotong. 1 Abdullah dikali 10. 10 kali Abdullah kalau berarti 10 kali 10 satwi. Yang sebolehnya barulah onta. Makanya 1 Abdullah itu ditebus oleh Abdul Muthalib 100 ekor onta. Itu kisahnya, Bu ya. Jadi Ustaz, boleh tuh main undi-undi kan? Sampai ke sekarang ini kan ada undi-undi itu kan. Ini kisah ini, Bu, sebelum Nabi Muhammad lahir.
Karena orang Arab jahiliyah, ya, karena orang Arab jahiliyah dulu itu ibu, sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka suka mengundi-undi nasib. Ada ayatnya. Kalau mereka mau pergi ke Sam, mau pergi berdagang, maka diambil anak panahnya bu. Misalnya gini, dibuat sana Sam, berdagang, tidak berdagang, maka diambil anak panah tuh, ditembaknya antara jaraknya jauh tuh bu. Kalau kena tidak ke Sam, maka mereka yakin mereka nak pergi ke Sam bu. Mengundi-undi nasib itulah. Kalau ditembaknya misalnya kena Sam, berarti saya harus pergi ke Sam. Gitulah orang dulu tuh bu. Misalnya anak ibunya menikah gini. Ini masa Abdul Muthalib sebelum Rasul lahir loh. Mau menikah anak ibu dengan seorang pria, maka diundi itu tuh bu. Misalnya namanya Budi, menikah, ikut tidak menikah, ditembak jo panah tuh bu. Kalau sempat kena yang tidak menikah itu, maka anak ibu tak jadi menikah, walaupun ibu sayang nokek calon menantu ibu. Kak gitu orangnya dulu. Tembak tuh, kone Budi, maka ibu harus menikahkan anak ibu. Begitulah mengundi-undi nasib. Nah itulah. Dulu bu, ketika Nabi Muhammad belum lahir. Kita sekarang enggak lagi bu. Enggak boleh tuh. Itu kan mainan anak-anak tuh. Enggak boleh tuh. Misalnya ibu misalnya ada calon menantu bertiga gini ya, tibu undi A B C D E F G H I J K L M N sampai ke Z, kok rupanya nomor yang kok berarti kau jodoh menantu anak, dan tak boleh macam itu berdosa. Tak boleh kayak gitu. Itu mengundi, itu zaman jahiliyah tuh bu. Nah ya, kita lanjut bu ya, waktu saya kurang lebih 20 menit lagi. Lanjut. Ketika Abdul Muthalib ini selesai berkenaan dengan nazarnya ibu, maka suatu hari Abdul Muthalib ini pergilah dia ke Sam. Pergi Abdul Muthalib ini ke Sam, kanlah sakit kepalanya, masalah anak lagi, masalah iko kan, dia kan raja bu, maka dia refreshing lah pergi ke Sam. Ketika sampai di Sam ibu, maka ahli kitab bertanya kepada Abdul Muthalib, wahai si fulan, dari mana engkau? Saya, kata Abdul Muthalib, dari kota Mekah. Apa suku engkau? Saya suku Quraisy. Apa bani engkau? Saya Bani Hasim, kata Abdul Muthalib. Apa kata ahli kitab itu ibu? Wahai fulan, sesungguhnya akan lahir Nabi akhir zaman, kata ahli kitab nih bu ya, dan dia bernama Muhammad, dari Bani Hasim, tinggal di kota Mekah, kata ahli kitab itu bu. Dari mana orang tahu kan itunya kan? Dari mana orang tahu? Saya membacanya dari kitab saya. Makanya bu, uang yang tak samu jawab tu bu, mereka tu tahu kalau Nabi akhir zaman tu nabinya adalah Nabi Muhammad dari Bani Hasim di kota Mekah. Lalu Abdul Muthalib itu bertanya, apakah Nabi akhir zaman itu sudah lahir? Kata Abdul Muthalib kepada ahli kitab ini, Nabi akhir zaman itu belum lahir. Apanya Abdul Muthalib dengan 4 kawannya itu, berarti berlima dia segerombongan dari Mekah ke Sam. Apa dalam hatinya kata Abdul Muthalib? Kalau punya dan anak dembai nomornya Muhammad, itu dalam hati dia loh tuh bu. Tahu deh ibu, kenapa Abdul Muthalib itu mengangkat Nabi Muhammad ketika baru lahir langsung dibawa ke tawaf di Ka'bah Gara-gara cito itu tuh bu. Kenapa dia memberi nama Muhammad? Adik cito itu tuh. Paham ibu? Karena Nabi Muhammad itu belum pernah ada nama seperti itu pada waktu itu. Pulangnya bu ke Mekah,
Maka dia bernazar berempat nih Bu, berempat berarti berlima masa Abdul Muthalib. Mereka bernazar lagi. Apa nazar dalam hatinya? Kalau saya memiliki anak, kalau saya memiliki cucu, maka saya akan memberi nama Muhammad. Ompek tambah satu berarti berlima. Di antara berlima itu Abdul Muthalib lah yang pertama mendapatkan anak atau cucu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sampai ke Mekah lagi beberapa saat atau beberapa bulan setelah itu, pergi pula lah dia ke Yaman Bu. Abdul Muthalib pergilah ke Yaman. Ketika dalam perjalanan, ketika telah sampai di Yaman Ibu, maka dia bertemu juga dengan ahli kitab. Bertemu loh dengan ahli kitab. Di Samnya bertemu juga ahli kitab. Di Yamannya bertemu pula dengan ahli kitab. Apa kata ahli kitab itu Ibu? Kamu dari mana? Tentu dijawabnya saya dari Mekah. Kamu dari suku apa? Saya suku Quraisy. Bani apa? Saya Bani Hasim. Kata Abdul Muthalib. Beliau dan tengok tangan waang. Itu bahasa awak mungkin. Boleh saya lihat tangan engkau? Kalau engkau mau lihat tangan saya, silakan kata Abdul Muthalib. Asal jangan aurat saya. Kalau tangan silakanlah, tengoklah kan. Lalu dilihatlah oleh ahli kitab itu Ibu tangan Abdul Muthalib. Ditengok apa kata ahli kitab? Apanya ahli kitab itu? Wahai si fulan, aku melihat dari telapak tangan engkau malaikat dan kenabian. Itunya ahli kitab itu Bu. Aku melihat dari tangan engkau malaikat dan kenabian. Dan aku melihat kenabian itu dari suku Zuhra. Suku Zuhra. Ibu masih ingat tak kisah Qusay bin Kilab tu? Kilab punya anak. Mbak ulang tak paham Ibu. Zuhra ko siapa? Kilab punya anak namanya Qusay. Kilab punya anak namanya Zuhra. Paham Bu? Mbak ulang dulu Kilab punya anak Qusay. Kilab punya anak Zuhra. Qusay ko ke bawah sampai Nabi Muhammad. Zuhra ko punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak namanya Siti Ami. Paham Ibu tu? Dari situ ambo pahamnya? Pahamnya? Apanya ahli kitab itu? Salah satu dari tangan engkau aku melihat malaikat dan kenabian. Dan kenabian itu saya melihat dari Bani Zuhra. Zuhra itu maksudnya kalau kadatinya berarti nenek moyangnya ibunda Nabi Muhammad. Lalu ditanya di ahli kitab kepada Abdul Muthalib, apakah kamu punya syah? Apakah kamu punya syah? Kata ahli kitab kepada Abdul Muthalib. Syah itu Ibu maknanya istri. Apakah engkau punya istri? Kata ahli kitab itu. Untuk saat ini saya belum punya istri. Waktu itu bininya lah meninggal Bu. Berarti duda lah tu bahasa kini tu duda. Untuk saat ini saya belum punya istri. Kata Abdul Muthalib kepada ahli kitab. Apanya ahli kitab itu? Kalau engkau besok pulang ke Mekah, maka engkau menikahlah. Menikahlah, kata ahli kitab ini. Maka setelah Abdul Muthalib ini sudah tahu ceritanya Ibu, maka ketika dia sampai di Mekah, Abdul Muthalib itu menikah dia dengan Hala binti Uhayb bin Abdul Manaf. Abdul Muthalib Bu ketika sampai di Mekah, dia menikah dengan Hala binti Uhayb
bin Abdul Manaf. Sedangkan Abdullah, Bu, Abdullah dia menikah dengan Aminah binti Wahab binti Zuhro. Apa nyiwang Mekah, Bu? Di antara Abdul Muthalib dengan Abdullah, maka Abdullah lebih baik nasibnya ketimbang Abdul Muthalib. Itu nyiwang Mekah. Jadi, Bu, ketika mereka sudah sampai di kota Mekah itu, Abdul Muthalib itu kan raja. Inyo menikah, Abdul Muthalib menikah dengan Hulla, sedangkan Abdullah itu menikah dengan Siti Aminah. Dan itu menikahnya, Bu, sekaligus di kota Mekah itu, Bu. Ayahnya menikah, anaknya menikah. Boleh godang kalau bahasa awaknya. Baralek godang. Kenapa ayahnya menikah? Karena ibu istrinya yang dulu meninggal, maka dia menikahlah. Abdullah kenapa dia menikah? Karena sudah waktunya untuk menikah. Maka setelah Abdullah menikah dengan Siti Aminah binti Wahab binti Zuhro itu, maka setelah 2 bulan Nabi Muhammad SAW dia mengandung, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengandung, beberapa bulan setelah itu Abdullah pergi berdagang ke negeri Sam. Ketika usia 2 bulan kandungan, Abdullah wafat. محمد